Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Di atas kepalamu berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Terimalah pujian kami, terimalah pengagungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus boleh melawat umat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terus lawat kami dalam kasih anugerah, dalam mukjizat, dalam anugerah Tuhan Yesus kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang suci, yang kudus. Terima kasih Engkau telah menibakan hamba-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Kami menolak setiap perkataan yang sia-sia. Bahkan urapan yang baru tercurah atas hamba-Mu ini. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Agar tidak ada gangguan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir. Lantai 4, lantai 3, lantai 2. Setiap mereka pulang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa terhormat bisa kembali melayani saudara. Terima kasih juga kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kesempatannya melayani di gereja yang hebat dan luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, lantai 4 juga sama-sama lebih keras lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya mulai melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Seperti biasa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama saudara yang membawa Alkitab. Sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di gadget saudara. Angkat gadget saudara atau HP saudara. Jangan lupa di airplane mode dulu saudara. Yuk sama-sama lantai 4. Di lantai 3 juga lantai 2, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan masuk dalam tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya. Sebelum kita membahas firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan Kyonghi bagi saudara yang merayakan tahun baru Imlek saudara. Kongsi Pacoy saudara. Selamat tahun baru Imlek. Puji Tuhan saya ada darah Chinese-nya saudara ya. Kebetulan HP saya merek Chinese saudara ya. Jadi ada darah Chinese-nya gitu saudara ya. Selamat Hari Raya Imlek bagi saudara semua. Dan selamat Hari Raya Kasih Sayang. Hari Valentine Day. Kalau kata anak saya kasih sayang katanya saudara ya. Selamat Hari Kasih Sayang. Dan karena ini Hari Kasih Sayang saudara. Saya ingin membahas tema khotbah. Saya bisa tolong ditampilkan. God's true view of you. Adalah sudut pandang Tuhan mengenai kamu. Atau cara Tuhan melihat saudara. Saya kasih titik 2 in Christ. Karena kalau Tuhan melihat saudara di luar dari Kristus, saya pastikan saudara gak akan senang dengan cara Tuhan lihat saudara. Kalau Allah melihat saudara di luar Kristus, saya pastikan saudara gak akan bangga. Tapi bagaimana sudut pandang Allah melihat saudara di dalam Kristus? Saya ingin saudara dan saya pada siang hari ini belajar the true identity atau identitasmu yang sebenarnya di dalam Yesus. Dunia berusaha merampok identitas saudara. Dunia berusaha menaruh gambar diri yang dunia percayai. Tapi Tuhan mau saudara memahami ini. Bahwa saudara dan saya dinilai bukan berdasarkan apa yang saudara punya. Saudara dan saya dinilai bukan berdasarkan mobil apa yang saudara kendarai. Saudara dan saya dinilai bukan berdasarkan berapa banyak jumlah uang di saldo bankmu. Tapi saudara dan saya dinilai berdasarkan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Yang percaya katakan amin.
Amin. Saya teringat beberapa tahun yang lalu di Amerika. Di salah satu negara bagian Georgia, saudara. Ada seorang laki-laki 54 tahun. Dipukulin habis-habis, saudara. Dipukulin habis-habisan, saudara. Dan diketemukan dalam keadaan mukanya bonyok. Diketemukan dalam keadaan telanjang. Dan yang menarik diketemukan no identification. Atau tidak ada petunjuk tentang siapa dia. Dan beberapa bulan dirawat di rumah sakit, ketika sadar dari sakitnya, saudara, dia mengalami amnesia atau lupa ingatan. Dia tidak ingat siapa namanya, dia tidak ingat dia tinggalnya di mana, apa pekerjaannya, dan sebagainya. Dan selama 8 tahun rumah sakit berusaha mengembalikan ingatannya. Dan hasilnya nol besar. Bahkan FBI sampai turun. FBI ambil sidik jarinya, saudara, dan cari tahu siapa orang ini. Yang menarik, tidak ada nama orang tersebut di database warga negara Amerika. CIA turun, NSA turun, tidak diketemukan siapa orang ini. Latar belakangnya, namanya, dapat julukan Burger King Man. Kenapa? Karena diketemukan di samping waralaba restoran ternama Burger King. Kalau ketemunya di warteg man. Saudara, dan sampai ini menjadi perhatian atensi nasional. Talk show yang ternama di Amerika, Dr. Phil. Ini masih Gideon, ini Dr. Phil. Di sebelah kiri, sampai tampilin gambarnya. 3 gambarnya, dia melakukan digambar berdasarkan artificial intelligence, saudara. Umur 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Gak ketahuan siapa orangnya. Saudara bayangin nih, kalau saya tiba-tiba ke toilet Gading Nias, kepleset, kena kepala. Tiba-tiba gak sadar saudara siapa. Ini kalau dari muka-muka saudara berharap memang lupa ingatan ya. Ya, lupa aja Pak Pendeta, beban gue berat. Biar gue lupa utang sama orang. Bahkan yang menarik, tolong tampilkan di slide, pencurian identitas hari ini sedang marak di mana-mana. Hacker mencuri identitas saudara, password saudara, account saudara, username saudara. Kalau saudara baca berita kemarin, salah seorang anak ibu dari pejabat yang rumahnya tiba-tiba sertifikatnya udah dibeli sama orang lain. Karena orang ini ibunya seorang pejabat di Nopati Jalal. Saudara nonton beritanya? Oh nggak tahu ya? Apa yang kau tonton? Di Nopati Jalal dia bilang, mama saya nggak pernah jual rumahnya. Tapi notaris bisa ketipu. Kenapa? Karena identitas mamanya dicuri sama orang lain, dan ketika jual negosiasi dengan namanya notaris nggak tahu karena pakai yang namanya identitas palsu. Apa maksud saya dengan apa yang mau saya khotbahkan? Kalau dunia saudara bisa curi identitas, bisnis yang sama sedang iblis lakukan hari-hari ini. Iblis berusaha membuat saudara lupa siapa engkau di dalam Kristus. Iblis berusaha membuat saudara tidak percaya atau tidak tahu apa yang kau punya di dalam Kristus. Bahkan iblis berusaha memakai orang-orang di sekitar saudara. Dia akan pakai orang-orang di lingkunganmu untuk menaruh opininya di pikiranmu. Dia akan pakai orang di kantor saudara untuk menaruh opini orang di kantor dalam pikiranmu. Dia akan pakai orang di sekolah, di kampus, di gereja, dimanapun saudara berada untuk menaruh opini orang tersebut dalam pikiranmu. Sehingga engkau tidak lagi mengerti siapa engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Orang berusaha menilai saudara, kita didefine berdasarkan merek apa pakaian yang kita punya. Kita dinilai berdasarkan apa yang kita miliki. Seorang hamba Tuhan pada zaman lampau, seorang hamba Tuhan warga negara Perancis namanya Blaise Pascal mengatakan demikian. Not only do we know God by Jesus Christ alone, but we know ourselves only by Jesus Christ. We know life and death only through Jesus Christ. Apart from Jesus Christ, we do not know what is our life. Jauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan, we do not know. Kita tidak tahu siapa kita di luar Yesus. Katakan amin dulu. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus saya amat sangat berharga. Di luar Yesus saya tidak berharga.
Kita masuk sedikitnya ada 3 kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan ayat pembukaan 1 Petrus 2. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah kepada apa? Terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Kamu tetapi yang sekarang telah menjadi yang dahulu. Tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Sama-sama bilang sama saya, dahulu tidak dikasihani. Sama-sama bilang sama saya, sekarang beroleh belas kasihan. Dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Kalau saudara baca ayat ini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalimat imam dan raja, Alkitab selalu membedakan, memisahkan. Kalau imam ya imam, raja ya raja. Tapi khusus di ayat ini Allah ingin memberitakan sama saudara bahwa saudara imamat yang rajani, katakan amin. Saudara memiliki double portion. Saudara memiliki berkat double. Karena dulu imam adalah imam, raja adalah raja, terpisah. Tapi di ayat ini Allah ingin memberitahukan sama saudara, di dalam Tuhan saudara adalah bangsa yang terpilih, saudara punya karunia keimaman, saudara juga memiliki karunia raja. Katakan amin. Sedikitnya ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan pada pagi siang hari ini. Our true identity in Christ. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Mantap jiwa. Yang pertama, our true identity in Christ. Siapa kita di dalam Kristus. Identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Yang pertama, I am completely accepted. Di dalam Kristus, saudara sepenuhnya diterima. Katakan amin. Di dalam Kristus, saudara dan saya sepenuhnya diterima. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengalami penolakan. Dari kecil di sekolah kita diajar yang namanya penolakan. Ketika guru memilih ketua kelas, memilih pengurus kelas, kita berharap dipilih. Tapi mereka pilih yang lain. Ketika ada pembagian kelompok, dibebaskan milih orang, kita berharap dipilih oleh teman kita. Tapi teman kita pilih yang lain. Ketika di kantor, bos memilih orang lain, kita berharap kita yang dipilih. Tetapi bos pilih yang lain. Penolakan tersebut menghasilkan lubang dalam hati kita. Penolakan tersebut menghasilkan luka dalam hidup kita. That's why orang rela bayar pakaian branded supaya diterima. That's why orang rela beri mobil sport sekalipun itu mencekik keuangannya dia. 2 pintu, kalau perlu gak ada pintu tuh mobil. Keluar dari bawah. Supaya diterima. Karena hari-hari ini dunia menerima kita, orang akan willing doing anything supaya diterima. Saya masih ingat ketika saya masih remaja, 17 tahun kalau saya nggak salah. Sekarang 18 tahun. Amin aja amin. Saya pergi ke taman bermain di sebuah tempat di Jakarta. Ingat banget roller coaster tuh. Gitu. Gak pernah main? Kasihan juga kau ya. Roller coaster, saya nggak berani, saya nggak mau naik. Teman saya bilang, banci lu. Pengecut lu, orang Batak kok banci, segala macam. Karena yang saya suka ada di situ. Jadi saya naik. Dan itu keputusan yang paling saya sesalkan dalam hidup. Karena ketika udah mulai naik, saya langsung, Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu datang. Purang pucat saya. Malam lagi nongkrong, teman-teman saya, ngerokok dong, ngerokok. Saya bilang, gue gak ngerokok, banci lu kayak banci lu gak ngerokok lu. Saya ambil rokok supaya saya diterima.
Sekarang udah gede saya tahu semua banci ngerokok. Saya nggak pernah ketemu banci ngerokok. Eka nggak ngerokok, maaf ya. Loh, orang rela loh lakuin segala cara supaya diterima. Makanya kenapa orang pengen putih? Karena bagi mereka putih bisa diterima. Kenapa orang nggak mau gemuk pengen kurus? Karena bagi mereka kalau kurus gue diterima. Kalau saudara pulang ke rumah udah menikah, orang tua pun juga punya anak favorit. Kalau anaknya yang kaya pulang ke rumah lagi sincia, anaknya kaya bawa anak cucunya digendong, cucu oma kaya. Coba anaknya yang miskin, oma encok. Nggak bisa, oma nggak bisa. Di kantor pun bos ada favorit. Kita akan lelah loh kalau kita berusaha diterima oleh semua orang. Kita akan capek kalau penerimaan kita berdasarkan berapa jumlah followermu di Instagram. Upload foto, udah capek-capek upload foto, ambil sampai begini-gini. Yang like cuma 2. Satu dirimu, satu salah pencet. Udah di like, dihapus lagi sama dia. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih saudara. Saya nggak omong kosong, saya kasih dasar kebenaran firman Tuhan. Biar saudara mengerti. Efesus 1, ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Titik, karena kasih Allah. Sama-sama bilang sama saya sebelum dunia diciptakan. Sama-sama bilang sama saya sebelum Allah ciptakan lautan. Sebelum ada gunung-gunung. Sebelum ada semuanya. Allah pilih saya. Saudara bukan last option. Saudara bukan pilihan terakhir. Kalau saya pergi keluar kota, barang yang pertama saya masukin di koper saya adalah barang yang paling penting. Dan biasa yang saya masukin bukan karena depan saudara, Alkitab. Karena saya perbagi Alkitab. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, Alkitab yang mengatakan, saudara telah dipilih oleh Allah. Katakan amin. Saudara tidak peduli orang tuamu menolak engkau. Tidak peduli orang lain tidak menerima saudara. Yang terpenting Allah menerima saudara. Katakan amin. Yang penting engkau accepted di hadapan Allah. Yang kedua, kebenaran apa yang ingin saya bagikan pada siang sore hari ini. Yang kedua, saya tulis dalam bahasa yang cukup menarik. I am extremely valuable. Saudara dan saya extremely, amat sangat berharga. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu berharga. Bilang sama yang baru ngomong berhenti bersikap murahan, bilang. Makan dulu. Amin. Sama-sama bilang sama hatimu, saya berharga. Jangan sama hati orang dimarahin. Saudara berharga. Dasar firmannya apa? Ulangan 7 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, dari segala bangsa di muka bumi, kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk menjadi umatnya yang istimewa. Bilang kiri kanan saudara, hai istimewa bilang. Bilang sama yang baru ngomong, hai juga. Amin. Kalau saudara pesan martabak istimewa lebih mahal apa lebih murah? 5 telurnya. Banyak, lebih mahal, istimewa. Saudara tidak dinilai berdasarkan apa yang saudara miliki. Saudara dinilai berdasarkan apa yang Yesus. Saudara salah satu komponen dari sebuah barang. Kita buka dulu dasar firman Tuhan dulu biar saudara bisa lebih mengerti lagi. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau. Saudara bisa lihat saya ke depan. 2 komponen barang disebut sebagai barang yang berharga. Ada 2 komponen. Berapa komponennya? 2. Komponen yang pertama, barang tersebut disebut berharga adalah siapa yang punya. Siapa yang punya. Karena siapa yang punya barang itu akan menentukan berapa harganya.
Sebagai contoh, sepatu basket saya sama sepatu yang bekas dipakai Michael Jordan, mahalan mana? Masih waras engkau. Kalau kau bilang saya sudah gila kau. Mahalan siapa? Jordan. Mobil saya sama mobil yang pernah dipakai sama Justin Bieber, mahalan mana? Justin Bieber. Karena ownernya siapa? Siapa yang miliki? Berapa tahun yang lalu ketika saya di choir, saya masih ingat Pak Pariaji ketemu saya, ambil uang di kantongnya, kasih $100. Itu uang 2-3 tahun saya laminating, gak saya merasa pakai. Tuhan tahu. Saya laminating ketika jadi tim beliau baru saya pakai. Kenapa? Udah sering dikasih. Mobil Pak Pariaji berapa tahun yang lalu udah dipakai 3 tahun dijual. Dibeli dengan harga jauh lebih mahal dari mobil baru. Kenapa? Karena yang beli jemaat Tiberias. Karena jemaat Tiberias tahu, malaikat mungkin belum tahu ini mobil udah pindah tangan. Jadi malaikat masih jagain itu mobil gitu. Ini mobil Pak Pariaji, ini mobil Pak Pariaji. Rumah ibu gembala di Karawaci dijual, orang maksud lihat, ini rumah pendeta Pariaji ya. Berapapun saya beli. Ibu lagi dikejar-kejar. Kalau taruh foto saya, gak ada yang beli. Tergantung punya siapa. Barang berharga karena bekas siapa dulu, punya siapa. Pakaian yang saya pakai kalau pernah dipakai sama Presiden A, Presiden B. Jas yang saya pakai dengan jas yang dipakai Joko Widodo. Pasti lebih mahal Joko Widodo. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, semua juga tahu. Karena barang berharga yang pertama, karena siapa yang miliki. Komponen yang kedua, barang menjadi berharga. Saya pelajari berapa harga yang saudara mau keluarkan untuk beli barang tersebut. Betul apa tidak? Sebagai contoh, barang, kemarin saya pergi sama istri saya ke sebuah butik vintage. Sebenarnya itu bahasa Inggris saja, di Indonesia bekas. Ada tas vintage yang bagi saya nggak ada harganya, tapi bagi istri saya dan bagi beberapa ibu-ibu teman-temannya itu. Otong gak usah vintage, orang nggak nyampe. Tahu ikan cupang? Tahu ikan cupang? Saya baru dengar dari teman saya ada ikan cupang dilelang dijual 100 juta. Dimasak juga nggak kenyang itu. Saya tanya kenapa mahal? Karena bulunya panjang. Gua nggak peduli mau bulunya sampai mana juga. Astagfirullah tuh. Cupang, tahu tanaman janda bolong? Tahu ya. Ada orang tuh kalau tanaman janda bolong sama sertifikat rumah. Ya ampun, itu janda mahal banget. Live streaming lupa. Iya. Tergantung berapa yang mau dikeluarkan. Berapa tahun yang lalu saya pimpin Bible study ke Roma. Sampai di Jakarta saya cek cover saya, HP saya ketinggalan. Saya telepon tour guide-nya. Lihat HP enggak? Dicari Kak. Berapa hari kemudian Kak, HP diketemukan. Oh iya di mana gitu? Sama peserta? Oh enggak Kak. Oh yaudah deh, nanti ya, saya kirim Gojek ya buat ambil ya Kak. HP ketinggalan di Milan Kak. Hah? Gojek kapan sampainya tuh? Saya bilang yaudah deh saya ambil HP-nya. Berapa? Ya Kak lagi tunggu tour guide dari Indonesia yang datang, nanti HP-nya diambil. Dia harus naik taksi, harga taksinya segini, harus kirim bla bla bla. Oke berapa saya bilang. Untuk informasi HP saya harganya 2,5 juta karena udah lama. Saya tanya berapa harganya untuk bisa sampai kemari Erlin? Iya Kak harganya 7,5 juta. Gimana Kak mau diambil apa enggak? Gimana ya dalam hati saya? Tapi saya ingat di HP itu ada foto saya pertama kali ngedate sama istri saya. Kenapa sih harus begitu sih? Kenapa sih? Kan bisa cool aja gitu kan biasa begini. Oh. Kenapa sih harus kelihatan kering dan haus lapar gitu sih? Jadi saya bilang sama tour guide saya bilang Erin ambil deh. Kak nggak sayang Kak, harganya lebih mahal. Nggak usah diingetin gue tahu saya bilang. Ya saya ambil. Karena yang di dalam HP itu jauh lebih penting dari saya. Bukan harganya.
tapi memori di dalamnya jauh lebih penting. Saya tampilkan sebuah gambar yang menarik perhatian dunia beberapa tahun yang lalu. Orang terkaya di Asia namanya Lee Ka-sing. Ini orang Batak, saudara. Di Hong Kong namanya Lee Ka-sing. Di Indonesia Lee Ka-sing Jantak. Itu sing itu Simanjuntak. Ini papa saya. Kekayaannya 150 triliun. 10 besar orang terkaya di dunia. Suatu hari anaknya diculik oleh triad. Oleh gangster di Hong Kong. Dan gangsternya datang ke rumahnya. Ayahnya gak berani telepon polisi. Saudara, klik ini tebusan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Karena Lee Ka-sing diminta tebusan untuk anaknya Victor Lee, putra mahkota dari perusahaannya dia. Berapa tebusannya? Bukan 100 miliar. Bukan 200 miliar. Saudara, klik di internet. Anak Lee Ka-sing. Jangan anak Gideon, gak ketemu. Saudara mau tahu berapa tebusannya? 2 triliun. Saya bayangin 2 triliun. Kalau ada anak Anda di saya, berapa tebusan 2 triliun? Lu simpen deh. Nah ini kalau udah gede bawa kemari ya. 2 triliun beli kuaci, banjir Kelapa Gading. Dua triliun. Dan ketika ditanya oleh wartawan, kenapa mengeluarkan 2 triliun? Anak saya jauh lebih berharga daripada uang saya. Sejarah mencatat tebusan itu tebusan yang paling mahal yang pernah ada. Tapi saya pastikan sejarah itu salah. Karena tebusan termahal yang pernah saya tahu dan saya percayai tertulis di Alkitab. Di atas kayu salib. Dia merentangkan tangannya. Mati bagi saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa banyak orang pengen bunuh diri? Kenapa banyak orang gak semangat jalanin hidup? Kenapa banyak orang merasa stres jalanin hidup? Kenapa kita harus menaruh rasa percaya diri kita berdasarkan penerimaan orang? Mengapa kalau orang tidak terima kita merasa gak berharga? Mengapa kalau kita menjalin sebuah relationship dan tiba-tiba di tengah jalan diputusin, kita merasa gak berharga? Mengapa kalau pasangan kita memilih orang lain dan tidak memilih kita merasa kita tidak berharga? Mengapa kita merasakan tersebut? Karena saudara salah menaruh gambar dirimu. Engkau menaruh nilai dirimu berdasarkan apa kata orang. Engkau menaruh gambar dirimu berdasarkan penilaian orang atasmu. Karena dunia menilai kita berdasarkan kita produktif apa tidak. Kita signifikan apa tidak. Kita memberi sesuatu sama dia apa tidak. Tetapi Tuhan, saudara dan saya. Dia mati di kayu salib bagimu dan bagiku. Tebusan terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia. Bahkan lebih mahal dari seharusnya dia tebus kita. Kalau saudara merasa berkata, Pak Pendeta saya gak berharga. Saya kasih ilustrasi sama saudara, biar saudara mengerti apa maksud saya. Saya punya 2 pulpen di rumah. Pulpen yang pertama, pulpen pilot, gak mahal. Pulpen yang kedua dikasih istri saya, karena saya sekretaris umum gereja, sebuah tanda tangan. Pulpen yang mahal ada nama saya. Kalau pulpen yang pilot hilang, saya gak akan cari. Saya gak bisa tidur, gak mungkin. Karena bisa cari yang lain. Tapi kalau pulpen yang dikasih istri saya hilang, saya pasti cari. Karena berabe. Kalau engkau gak berharga, kenapa Tuhan harus cari engkau? Kalau engkau gak mahal, kenapa dia harus repot-repot turun ke dunia, ambil rupa manusia, mati di kayu salib buat engkau? Kalau engkau semurahan itu, kenapa dia harus susah-susah mati? Saya pernah bilang sama saudara, cambuk yang dipakai untuk menyambuk Yesus, ujungnya panjang 1 meter atau 80 cm. Di ujungnya ada tali atau rantai. Di setiap ujungnya 3 atau 4 atau 5 ada bola-bola. Di setiap bola-bola tersebut ada yang namanya paku. Dengan tujuan kalau memukul saudara, nempel di punggung saudara, ketika ditarik, dagingmu ikut. Kenapa dia harus melakukan sebrutal itu? Kalau engkau gak berharga bagi dia. Pemahaman ini akan membuat saudara dan saya jauh dari berbuat dosa. Pemahaman ini akan membuat saudara dan saya jijik sama dosa.
Pemahaman ini akan membuat saudara dan saya berkata tidak, perzinahan, percabulan, dusta, nipu. Karena saudara tahu engkau lebih mahal dari itu semua. Dari diam saudara saya tahu. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Ini sesi saya kelima. Semua sesi di bagian ini diam semua. Kayak gak ada orang. Yang ketiga, yang terakhir, yuk kita cepat saja. Karena saya jam 4 ada di Karawaci. Sekarang setengah 4. Yuk sama-sama yang ketiga, imam musik boleh maju ke depan. Apa our true identity. Saudara diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong, jangan hening kayak begini. Dahsyat, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Yang ketiga, kebenaran apa yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, saudara diterima oleh Allah. Yang kedua, saudara dan saya berharga di hadapan Allah. Yang ketiga, this is big, ini besar, ini kesukaan saya. I am so loved. Saya sangat dikasihi. 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Ini ayat yang membuat saya bertobat dalam sebuah acara youth camp, di sebuah acara gereja saya. Membuat saya benar-benar berlari ketika pendeta bilangnya mau Arthur kau maju. Dengan dengar ayat ini saya lari maju ke depan. Ayatnya berkata demikian dalam terjemahannya. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah acara youth camp, Bonerges Youth Camp, saya duduk di bangku jemaat. Saya dengar perkataan ini, yang ketika pendeta bilang yang mau hidup baru maju ke depan, saya lari. Karena saya bilang Tuhan, saya mau nempel sama Tuhan. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan saya jatuh. Tapi hanya nempel sama Tuhan saya kuat. 40 tahun yang lalu ayat ini menggoyahkan hati saya. Beberapa puluh tahun yang lalu ayat ini menyadari bahwa betapa saya sangat dikasihi. Saya kekurangan kasih dari ayah saya, Pak. Saya nggak tahu apa itu kasih Bapa. Saya bertumbuh tanpa kasih itu. Ketika saya bertemu dengan kasih Bapa di surga, lubang di hati saya yang besar itu. Instabil parents akan menghasilkan anak yang gak stabil juga. Banyak anak-anak muda lari ke free sex, narkoba. Sederhana. Abang saya 20 tahun narkoba. Dulos, Cipanas, bolak-balik masuk. Saya pernah lihat abang saya masuk ke dalam ruang lagi sakau. Sakit kan engkau? Biar jangan tegang banget mukamu itu. Sampai kelihatan uratmu. Abang saya lagi sakau. Saya lihatin, dia teriak. Wah. Mama saya gak kuat, mama saya buka pintu peluk. Mama saya yang nepol, mama saya yang nepol. Wah. Masuk RSKO puluhan kali. Bahkan pernah sama teman-temannya lagi make. Ditangkap polisi. Mama saya bilang biarin di polisi. Tapi gak kuat juga. Beberapa minggu diambil juga. Dan sebagainya. Orang bilang gini, Bu, dalam keluarga biasa kalau ada satu yang rusak. Pernah dengar itu? Biasa kalau ada yang satu diganggu. Mama saya menolak untuk percaya sama perkataan itu. Karena mama saya bilang yang ciptain anak saya Tuhan. Tuhan gak pernah dia ciptain 10-10nya benar. Gak pernah Tuhan bukan produsen merek Cina yang 10-5nya salah. Engkau bukan ciptaan made in China. Kalau engkau ciptaan made in China berantakan kita semua. Engkau ciptaan made in heaven. Suatu malam abang saya, mama saya masuk ke kamarnya. Mama saya lagi lihat abang saya tangannya diikat sama gesper. Kalau istilah anak muda nyipek, jarum lagi tusuk gini. Mama saya nggak ambil jarum sambil marah.
anak kurang ajar. Apa yang saya lakukan? Dicopot ikatannya. Abang saya lagi fly. Ku ingin terbang. Dicopot ikatannya. Diambil jarum suntiknya. Mama saya ambil minyak urapan. Tuhan Yesus, jangan biarkan anakku diambil oleh iblis. Aku rebut dia tiap hari. Kemarin kumpul acara keluarga. Abang saya tinggi, udah punya rumah, udah punya pekerjaan. Tiap kali saya lihat dia, yang nyelamatin abang saya bukan dia. Tapi seorang ibu yang menolak untuk menyerah. Berapa waktu lalu saya konseling seorang pasangan suami istri. Saya mau bilang ini, saya tutup dengan ini. Hukuman yang paling berat bagi manusia adalah bukan ketika dia salah dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tapi justru ketika dia salah, dia tetap dipeluk, dikasihi. Karena itu akan merobek hatinya. Saya berdasarkan pengalaman saya. Seorang pasangan menikah dan suaminya selingkuh dengan sekretarisnya. Suaminya pikir istrinya nggak tahu. Tapi tanpa suaminya tahu, istrinya tahu. Suaminya berpikir selama ini istrinya berbuat baik karena istrinya nggak tahu apa yang dilakukan. Tapi tanpa suaminya tahu, istrinya sudah tahu dari lama perselingkuhan suaminya. Tapi istrinya tetap melayani dengan baik. Kopi yang dikasih tetap gula, bukan sianida. Tetap bikin makan, saya mau bilang ya, kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, mungkin saudara nggak setuju sama pendapat saya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, tapi engkau responi dengan kebencian, dia akan lari. Dan selingkuhannya, orang ketiganya, kuntilanaknya, dia yang menang. Betul apa betul? Ini singkat cerita, istrinya terus layani dengan baik dengan kasih Kristus. Dan suatu hari suaminya tengah malam bangunin ke toilet. Dilihat gak ada istrinya. Dicari mana istrinya. Di sebuah ruangan di rumahnya lagi berlutut berdoa. Nangis kejer. Suaminya pikir mungkin cerita soal kehidupan bukan soal dia. Tapi namanya orang pengen tahu suaminya deketin. Dan dengerin. Dan suaminya kaget kenapa dia denger. Dia bilang, Tuhan aku tahu hari ini suamiku habis ketemu sama sekretarisnya selingkuhannya. Tuhan mampukan aku untuk mengasihi suamiku berdasarkan kasih yang Tuhan beri. Maaf ya, kasih dunia. Kalau saya konseling pernikahan, saya tanya kenapa kamu mau nikah sama dia? Pasti jawabannya karena dia baik. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Karena dia support saya. Kenapa kamu mau menikah sama dia? Karena dia peduli sama saya. Karena dia lucu. Karena kita punya cita-cita yang sama. Dan saya jawab dengan demikian. What if dia gak baik lagi? What if dia gak support kamu lagi? Dunia mencintai kita berdasarkan kalau gini, term and condition, syarat dan ketentuan berlaku. Sebagai hamba Tuhan, kasih dari Kristus akan membuat kita menang atas godaan dosa. Akan membuat saudara dan saya kuat berdiri. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri karena penolakan. Jangan pernah berpikir untuk berhenti ngejar Tuhan karena rasa sakit di hatimu. Jangan pernah berhenti berjuang hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Cuman karena kesucian kebenaranmu tidak dihargai. Engkau dan aku dikasihi oleh Tuhan yang punya surga. Crazy in love with you. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan.